Jadi saya lebih insecure tuh ke prestasi, pengalaman, dan juga pola pikir, Mbak. Kadang kita menemukan banyak mahasiswa, tetapi pola pikirnya masih terjebak di usia-usia SMA. Pola pikirnya belum berubah ke masa mahasiswa. Kita kan maha dari siswa, jadi kita harus memiliki pemikiran besar, pemikiran luar biasa untuk kemajuan diri kita sendiri dan juga orang lain, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi dari insecure-nya tuh dari melihat pola pikir orang yang luar biasa, terus pengalaman mereka dan prestasi serta pencapaian dari mereka. Gitu. Oke. Keren banget sih, Mbak. Intinya teman-teman, kita itu harus mengubah rasa insecure kita menjadi hal yang lebih positif lagi. Karena Mbak Tika pernah dengar nggak sih di podcastnya siapa ya? Keanu tuh pernah bilang kalau insecure tuh boleh dan harus. Karena dengan insecure itu kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Setuju nggak sih Mbak dengan Setuju itu? banget nih, Mbak. Setuju banget. Aku juga setuju banget sih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi muda, halo mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia, dan halo juga untuk semua yang menonton podcast kita, Podcast Station, podcastnya HMJ D3 Akuntansi Unisula. Kembali lagi bersama saya, Retno Ika Nurfani, selaku host pada episode kedua. Nah, pada episode kedua ini, kami mengangkat tema, yaitu mahasiswa angkatan COVID menjalani luring atau kuliah secara offline gitu. Nah, tentunya saya tidak sendirian nih teman-teman, saya ditemani oleh narasumber yang tidak kalah kerennya dari yang kemarin. Narasumber saya kali ini adalah Saudari Tika. Halo Mbak Tika. Halo Mbak Ika. Mbak Tika, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik sih, Kak. Kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mbak Tika kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, Kak ya. Nama saya teman-teman, perkenalkan saya Tika Raudatul Jannah, asal program studi dari S1 Ilmu Keperawatan. Sekarang saya semester 2 dan kebetulan saya angkatan 2021. Jadi alhamdulillah pada tahun ini saya juga diamanahi menjadi Duta Perpustakaan Unisula 2022, Mbak. Untuk kesibukannya, mungkin ini ya, kita lebih ke program Duta Perpustakaan. Dan juga pada tahun lalu saya juga dilantik sebagai Duta FIK Unisula, jadi saya masih berkecimpung di kegiatan Duta Unisula, khususnya di program studi FIK, seperti itu Mbak. Oke, jadi bener ya teman-teman, emang Mbak Tika ini keren banget. Jadi dia sekarang ini jadi 2 duta gitu ya, maksudnya dari Duta Perpustakaan sama Duta FIK-nya Unisula gitu. Benar banget, alhamdulillah sih Mbak. Alhamdulillah ya. Nah Mbak Tika, ini kan tadi temanya adalah menjalani kuliah nih after pandemik gitu kan, penyesuaian dari online ke offline, dimana ketika online itu kita itu sudah nyaman gitu, nyaman dengan kuliah kita karena kan kita nggak bertatap muka dan emang ya udah kebiasaan gitu online. Nah, pernah nggak sih Mbak Tika ngalamin kayak semacam culture shock gitu? Oke, pertama saat saya mencoba kuliah offline, kalau di keperawatan itu kita di hybrid Mbak, jadi saya jelaskan sedikit. Pertama itu untuk teorinya memang kita masih online, seluruhnya dialihkan ke online. Tapi saat kuliah seperti laboratorium dan juga praktikum, kita dialihkan ke offline. Jadi di sana tentu aja saya mengalami culture shock seperti teman-teman yang lain. Jadi culture shock-nya lebih ke ini sih, bagaimana cara kita menghadapi orang lain. Jadi karena kita sudah nyaman online ya, kita kan cuma sebatas bertemu via Zoom, via Google Meet seperti itu. Saat kuliah offline, benar-benar saya merasakan bahwa ternyata ini ya deg-degannya ketemu dosen langsung gitu, ketemu sama teman-teman yang karena biasanya pakai ini ya laptop gitu-gitu. Iya benar sekali Mbak. Gitu. Jadi rasa deg-degannya tuh tambah dan juga bagaimana ya istilahnya cara bersikap kita pun pasti berbeda, dan itu merupakan salah satu trouble saya saat pertama kali datang untuk kuliah offline seperti itu Mbak. Gitu. Berarti ada adaptasi baru lagi ya Mbak ya. Adaptasi seperti apa sih yang Mbak Tika mungkin terapin gitu? Baik. Untuk adaptasi sendiri, tentunya pertama
untuk memasuki lingkungan baru, saya harus mengenali diri saya dulu, Mbak. Jadi teman-teman juga bisa melakukan ini, jadi kenali diri kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita kenali lawan bicara kita, atau istilahnya adalah, misalnya kita dihadapkan pada suatu event, kita di sana kuliah offline bareng dosen. Jadi kita harus mengenali karakter dosen kita tuh seperti apa. Apakah dosen kita menuntut bahwa kita ini harus disiplin, kita ini harus jujur, atau kita ini harus perfeksionis seperti itu. Jadi setelah itu coba kita bentuk karakter kita sesuai lawan bicara kita, apa yang ingin didapatkan lawan bicara kita. Misalnya saat kita kumpul secara offline bersama teman-teman kita nih, Mbak, mungkin bukan rapat, cuma diskusi biasa aja. Kita bisa meleburkan karakter kita ke mereka. Kita lebih enjoy, kita santai, kita banyakin senyum, ketawa, bahas hal-hal yang random juga nggak apa-apa gitu ya. Beda lagi kalau kita harus beradaptasi kuliah bersama dosen. Kita harus membentuk karakter kita lebih perfeksionis. Kita jadi mahasiswa yang teladan, yang prestatif, yang aktif, dan juga yang tentunya disiplin. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi ini sih Mbak, dari tadi tuh saya penasaran. Prosesnya Mbak Tika sendiri itu bisa menjadi duta perpustakaan, bisa menjadi duta FIK juga gitu. Proses yang seperti apa sih Mbak? Atau emang Mbak Tika itu dari organisasi juga gitu? Oke, jadi sebenarnya Mbak, untuk semester 1 dan 2, terutama di Fakultas Ilmu Keperawatan, kami tuh belum diizinkan untuk mengikuti organisasi seperti SEMA dan BEM itu belum mengizinkan semester awal, belum. Jadi ada proses perekrutan sendiri sih. Biasanya diperbolehkan itu minimal semester 3. Oh gitu seperti ya, itu, iya nggak benar dari banget, semester 1 gitu? Belum Mbak, belum Oh, bisa. gitu. Kalau di FIK seperti itu. Jadi tahapannya, saya ceritain dulu ya. Iya. Kalau duta FIK, saya itu dilantik saat saya semester 1. Itu benar-benar waktu saya benar-benar beradaptasi dari masa SMA dan ke masa kuliah ya. Menurut saya lebih banyak bagaimana cara kita untuk menyikapi, ini kan lingkungannya udah besar nih, udah univ, Iya. udah fakultas. Jadi saya harus membawa pemikiran-pemikiran baru. Saya nggak boleh bawa pemikiran saat saya SMA seperti itu. Jadi kalau saat pemilihan duta FIK itu, pertama tentu ada tahapan seleksinya. Yang pertama ada seleksi administratif dan juga minat sama bakat. Di situ saya mewakili dari angkatan 21 lolos tingkat kelas seperti itu. Kemudian kita ke tahapan tingkat fakultas. Di situ saya yang paling muda sendiri, Mbak. Jadi ada semester 1, semester 3 dan juga semester 5. Benar-benar kadang saya juga merasa ini sih, insecure. Saya masih kecil sendiri dari para mahasiswa lain. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah saya bisa mengemban tanggung jawab? Seperti itu. Tapi sejalan dengan proses itu, perlahan saya belajar. Pastinya kalau saya sudah terpilih, saya akan banyak belajar di sini. Dari segi adaptasi, pengetahuan, dan lainnya. Jadi dari situ saya berusaha, ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau memang rezekinya, ya pasti yang jadi adalah yang terbaik gitu kan, Mbak. Dari motivasi itu, prinsip tersebut saya daftarlah duta FIK. Dan alhamdulillah dari seleksi administrasi dan juga minat bakat, saya terpilih menjadi duta FIK di semester 1. Untuk duta perpustakaan sendiri cukup panjang sih, Mbak. Jadi sebenarnya memang terbuka untuk umum, pemilihan duta perpustakaan. Untuk fakultas gitu ya? Iya, bener banget Mbak, Unisula. Dan itu minimalnya adalah semester, tidak ada minimal sih, maksimal semester 5. Iya, maksimal. Waktu itu. Tapi memang karena yang daftar ini, mungkin kurang ya excitednya. Diperbolehkan semester 6 juga boleh. Seperti itu. Jadi berangkat dari duta FIK, saya karena basicnya suka sama baca buku, dan beberapa kali juga sempat datang ke perpus, saya terpesona dong dengan desain interior dan juga eksterior perpus kita yang luar biasa. Saya berniatlah mendaftar ke duta perpustakaan. Tapi di sana saya masih berpikir, apakah nanti saya mampu ya? Sementara saya masih memegang tanggung jawab menjadi duta FIK seperti itu. Kemudian wakil dekan 1 saya menghubungi dan memberikan semangat, motivasi, dan juga bahkan prinsip gitu ya? Dorongan kuat banget, Mbak, untuk Tika daftar aja nggak apa-apa gitu. Mewakili duta FIK, silahkan maju ke duta perpustakaan Unisula. Jadi memang
selain dari tadi minat saya, ada sosok yang luar biasa, yaitu Wakil Dekan 1 Masya FIK Allah. yang membantu saya di pemilihan Duta Perpustakaan. Di Duta Perpustakaan ini sama sih Mbak, saya merasa paling kecil sendiri di sana. Saya semakin terpressure karena kan ini seluruh fakultas yang ikut kan untuk calon pendaftarnya. Ada dari fakultas FBIK, kedokteran, gigi, ada juga dari hukum dan juga dari lainnya. Di sana saya kembali ke prinsip pertama. Ya udah coba aja dulu. Kalau memang jadi ya nggak apa-apa dijalanin. Toh yang jadi adalah yang terbaik dan pasti mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Seperti itu. Jadi memang sama, tahapannya ada seleksi administrasi, kemudian kita harus menulis esai, terus kita juga harus menentukan visi, misi, dan juga tujuan. Kontribusi apa yang ingin kita berikan ke perpustakaan Unisula. Dan alhamdulillahnya, pihak staf dan juga pimpinan perpus memilih saya untuk menjadi duta utama putri perpustakaan Unisula. Seperti itu, Mbak. Wah, alhamdulillah ya Mbak. Berarti intinya teman-teman semua jangan takut untuk mencoba. Apalagi hal baru. Karena dengan hal baru kita dapat pengalaman yang baru juga gitu ya Mbak. Benar banget, Mbak. Setuju. Oh iya, tadi Mbak Tika kalau nggak salah menyinggung mengenai insecure. Insecure itu sudah seperti apa ya, momok tersendiri gitu nggak sih untuk kita remaja gitu. Jadi insecure itu mungkin juga bisa tentang penampilan ataupun pola pikir. Setiap orang-orang kan berbeda gitu. Dan juga tingkat kecerdasan yang dimiliki. Kalau dari Mbak Tika sendiri nih, ada nggak sih insecure yang sedang Mbak Tika alami nih? Oke, untuk insecure sendiri, karena saya memang orangnya tidak terlalu memperdulikan mengenai fashion dan juga penampilan atau juga karakter orang. Kalau masalah itu saya agak kesampingkan. Tapi kalau mengenai prestasi, pengalaman, dan juga ketertarikan mereka terhadap hal-hal yang positif, saya merasa insecure di bidang itu. Seperti itu, Mbak. Jadi selama saya memasuki kuliah offline ini, saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang hebat banget. Seperti ini, pasangan saya di Duta Perpustakaan adalah Mas Nurom. Beliau adalah ketua SIC, juga menjabat sebagai ketua di organisasi sosial juga, sekretaris BEM, dan juga bekerja paruh waktu. Dari angkatan berapa tuh Mbak? Dari angkatan 20, Mbak. Dari FBIK 20. Itu luar biasa banget. Dan dari sana saya merasa semakin tertekan ya. Yeah. Terpressure. Wah, bagaimana seorang beliau bisa gitu, selain bekerja, prestatif, dan juga aktif di organisasi. Jadi saya lebih insecure tuh ke prestasi, pengalaman, dan juga pola pikir, Mbak. Kadang kita menemukan banyak mahasiswa, tetapi pola pikirnya masih terjebak di usia-usia SMA. Yeah. Pola pikirnya belum berubah ke masa mahasiswa. Kita kan maha dari siswa, jadi kita harus memiliki pemikiran besar, pemikiran luar biasa untuk kemajuan diri kita sendiri dan juga orang lain, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi dari insecure-nya tuh dari melihat pola pikir orang yang luar biasa, terus pengalaman mereka dan prestasi serta pencapaian dari mereka. Gitu. Oke. Keren banget sih Mbak. Intinya teman-teman, kita itu harus mengubah rasa insecure kita menjadi hal yang lebih positif lagi. Karena Mbak Tika pernah dengar nggak sih di podcastnya siapa ya? Keanu tuh pernah bilang kalau insecure tuh boleh dan harus. Karena dengan insecure itu kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Setuju nggak sih Mbak dengan Setuju itu? banget nih Mbak. Setuju banget, aku juga setuju banget sih Mbak. Nah, tentang insecure nih, hal apa nih yang Mbak Tika lakukan untuk mengupgrade dirinya Mbak Tika untuk jadi lebih baik lagi? Oke, cara saya untuk mengupgrade diri saya menjadi lebih baik lagi adalah pertama, kembali lagi kita harus mengenali diri kita, Mbak. Jadi kita cobalah telaah. Sebenarnya saya tuh kurangnya apa sih? Kelebihan saya tuh apa sih? Bakat saya tuh apa sih? Seperti itu dulu. Jadi kenali diri kita terlebih dahulu, baru jadi kemudian set tujuan, target. Jadi saya ingin mengupgrade diri saya ke arah mana nih? Apakah tahun ini misalnya ingin ngafalin juz 1 Al-Quran, atau pengen bisa speaking pakai bahasa Inggris lancar gitu ya. Jadi kita set target yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita manajemen, prioritasin. Untuk mencapai target itu, kita perlu langkah-langkah yang konsisten dong. Yeah. Jadi kita perlu belajar, atau perlu ngumpulin materi, atau perlu ngumpulin role model. Jadi kita perlu set langkah-langkah untuk mencapai target itu. Dan yang terakhir adalah
apapun keadaannya nanti, kita harus tetap konsisten ngejalanin proses kita mengupgrade diri gitu, Mbak. Oke. Wah, dari tadi tuh saya dengar tuh emang sekeren ini ya, Masya Allah. Cuma sebagai remaja nih, normalnya semuanya tuh pada scroll TikTok, Instagram gitu. Emangnya Mbak Tika tuh nggak pernah ya kayak gitu? Oke, kalau mengenai TikTok, Instagram, tentu saja pernah sih, Mbak. Dan bahkan juga sering, seperti Mbak Ike juga dan juga teman-teman yang ada di rumah sekalian. Jadi menurut saya, setelah kita beralih dari tugas, mungkin dari tugas perkuliahan, acara sosial, atau event, tentu kita perlu menge-refresh otak kita ya. Iya. Kembali menyegarkan otak kita dari beban-beban berat ke menuju untuk mengembalikan mood kita. Yes, Jadi betul. menurut saya salah satunya tadi Mbak, kita bisa bermain media sosial, sosial. terkait tadi TikTok maupun Instagram. Tapi teman-teman catatannya harus konten-konten yang positif dan itu bisa membangun atau meningkatkan mood kita lagi Mbak gitu. Jadi nggak salah kok kalau teman-teman main TikTok atau Instagram tuh nggak salah. Tapi asalkan ditarget tadi waktu untuk ngehealing atau ngilangin stres tuh berapa menit. Iya. Jangan sampai keterusan Mbak, jangan sampai kebablasan seperti itu. Dan untuk hal yang positif ya Mbak. Sekali Benar lagi, banget, Mbak. kalau emang ini sih problemnya ketika kita dihadapkan dengan insecure, kita harus mencari hal-hal yang positif gitu. Oke Mbak, Mbak Tika ini sekarang, Mbak Tika tuh asalnya dari mana sih Mbak? Saya dari Pati sih Mbak. Oh, bukan asli Semarang ya? Bukan. Berarti di sini ngekos atau ini di asrama? Oke, untuk semester 1 sama semester 2 ini saya masih di pesantren mahasiswa Unisula Mbak. Oh, gitu. Tapi memang rencananya untuk semester 3 dan ke depan insya Allah ngekos sih. Oh gitu. Nah, untuk jadi anak kos ataupun untuk jadi anak asrama nih, tentunya ada nih manajemen waktu, ada juga manajemen uang. Untuk mengolah keuangan kita, biar kita nggak sembarangan gitu keuangannya. Dari Mbak Tika sendiri ada? Oke, jadi saya buat teman-teman tips memanajemen uang. Pertama memang kita harus ketahui dulu nih, budget kita tuh per bulan, bahkan per tahun itu berapa. Kita harus mengetahui budget kita. Yang kedua adalah kita susun. Kita perkirakan sebenarnya per bulan itu kita keperluannya apa aja gitu ya. Apakah nanti ngeprint atau nanti ada event yang mengharuskan kita keluar kota, kita juga set buat biaya tersebut. Dan jangan lupa set juga untuk biaya dadakan teman-teman. Misalnya kalau kita sakit, kita perlu beli obat apa. Jadi itu bisa kita masukkan ke biaya dadakan, Mbak. Setelah itu kita prioritasin nih budget-budget tadi, list acara kita, list keperluan kita dari yang paling perlu, yang berhubungan dengan kalau kita nggak menuhin kebutuhan itu kita bakal meninggal atau kita bakal sakit atau kita bakal di DO. Jadi kita prioritasin dulu keperluan yang paling tinggi baru ke yang lebih ke bawah seperti itu. Jadi kita harus sediain pertama tadi budget untuk perkuliahan seperti ngeprint dan lainnya, budget untuk makan, budget untuk sosial, misalnya pergi ke kafe atau kemana, dan juga jangan lupa budget dadakan tadi untuk menjaga kesehatan kita atau ingin pergi kemana, seperti itu. Itu dari manajemen uang, Mbak. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian merasa uangnya kurang nih, jadi berarti ada yang salah dari cara kalian mengatur uang kalian, seperti itu. Semuanya tuh harus direncanakan sedetail mungkin. Catat aja detailnya. Acara apa, jam sekian, kira-kira perlu biaya sekian gitu. Jadi kalian set list dari keperluan kalian. Kemudian untuk manajemen waktu sendiri, Mbak, sama sih dasarnya. Kita harus prioritasin dulu acara atau event yang paling besar atau paling tinggi yang berhubungan dengan kalau kita nggak ngejalanin event itu, kita akan di DO atau kita bakal sakit atau kita bakal rusak nih hubungannya sama seseorang. Jadi kita set prioritas event yang paling besar. Misalnya teman-teman dari satu hari itu ada nih acara bertemu sama dosen, kita bimbingan atau apalah. Kemudian ada acara juga sosial sama anak-anak BEM atau anak-anak siapa. Kemudian ada juga acara mau healing ke pantai gitu sama teman-teman ya, Mbak. Anak muda sekarang kan sukanya healing gitu ya. Jadi kalian bisa set nih waktu. Oke, ternyata kalau aku tidak melakukan acara pertama bertemu dosen, aku bakal kena masalah nih. Jadi kita prioritasin yang bertemu dosen, baru setelah event ini terlaksana, kita ke event-event yang kurang prioritas lainnya, seperti itu, Mbak. Jadi
set prioritas paling tinggi dulu. Setelah prioritas itu sudah tercapai, kalian bisa lakuin prioritas di bawahnya, teman-teman. Seperti itu sih, Mbak. Oke, tadi kan ada 2 manajemen nih, waktu dan uang. Dari manajemen uang, kesimpulannya adalah ketika kita membuat sebuah rancangan tentang keuangan kita, Benar, Mbak. jangan lupa untuk menambahkan keperluan yang mendadak. Benar Karena sekali. itu tidak pernah bisa diduga dan jangan sampai itu mengganggu keperluan pentingnya kita gitu. Nah, dari manajemen waktu sendiri, karena memang ini apa ya, mereka yang juga sibuk organisasi, mungkin juga atau mungkin jangan-jangan cuman kupu-kupu aja, tapi juga nggak bisa memanajemen waktu gitu loh. Jadi itu penting juga ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih Mbak, sebelum penutup, Mbak Tika boleh dong kasih tips bagaimana nih nanti mempersiapkan diri kita dari online ke offline gitu. Karena kan dengar-dengar insya Allah nanti semester 3 udah serentak nih, udah masuk secara offline gitu Offline ya. gitu ya, Mbak. Silakan, Mbak Oke. Tika. Jadi teman-teman, pertama saya excited banget nih. Karena saya basicnya adalah anak online. Dari SMA kelas 2 sudah online. Perkuliahan semester pertama juga online. Saya excited banget buat kuliah offline nih, Mbak. Jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan dirinya buat kuliah offline, pertama, yang paling penting adalah tadi dukungan dari orang tua. Selain dukungan psikisnya, semangatnya, motivasi dari orang tua, yang paling penting adalah finansial. Jadi dukungan keuangan dari orang tua itu penting banget, teman-teman. Tapi perlu digarisbawahin, kalian nggak boleh istilahnya melebih-lebihkan ya dari keperluan kalian. Kalau kalian butuhnya A, ya mintanya A gitu. Kita harus sadar diri bahwa mencari uang tuh tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya, Mbak. Betul sekali. Jadi pertama yang harus dipersiapin adalah finansial, yang kedua adalah mental. Kita perlu nyiapin mental karena apa? Tentunya lingkungan online dan juga offline itu beda banget, teman-teman. Di saat nanti kita offline, kita akan ketemu nih secara langsung dengan dosen kita yang tadinya mungkin di Zoom senyum-senyum, mungkin di realitanya terlalu disiplin. Nah, itu yang perlu kita persiapkan, mental seperti itu. Kemudian mental bersosialisasi dengan orang lain, dengan berbaur dengan mahasiswa dari fakultas lain, mungkin juga dari anak-anak organisasi, karena tentunya kita kuliah nggak cuma diem-diem aja kan, Mbak. Pasti ada event yang kita ikuti, entah itu event sosial, event keorganisasian, dan lain-lain. Jadi yang kedua adalah siapin mental. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau berangkat ke Semarang untuk kuliah offline, jangan lupa siapin keperluan diri kita sendiri. Misalnya teman-teman ada penyakit bawaan nih, asma, silakan bawa obatnya ke Semarang, karena kita nggak tahu nanti kondisinya seperti apa kan, dan Mbak. nggak ada orang tua juga gitu. Iya. Kita serba mandiri nih, Mbak. Bener banget. Nanti kan memang kondisinya adalah kita adalah memanajemen diri sendiri. Jadi jangan lupa siapin obat-obatan, siapin kesehatan kita, baik. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Motivasi itu penting banget. Jadi teman-teman harus pinter-pinter memotivasi diri sendiri. Tentunya saat kita kuliah offline banyak banget rintangan, halangan. Baik itu dari orang atau lingkungan, dari diri kita sendiri. Jadi untuk itu teman-teman bisa nih ingat-ingat lagi, sebenarnya tujuan kita buat kuliah tuh apa? Mau apa sih di perkuliahan? Mau meraih apa sih? Teman-teman harus ingat-ingat itu supaya motivasi kalian tuh tetap ke up, tetap di atas, kalian bisa stay untuk menjalani perkuliahan secara offline. Seperti itu aja sih, Mbak Ika. Oke, jadi ada 4 tips ya dari Mbak Tika tadi. Yang pertama masalah finansial, kita harus mempersiapkan dengan baik finansial. Yang kedua mental. Yang ketiga masalah kesehatan kita. Dan yang keempat adalah motivasi diri sendiri. Jangan sampai kita terkecoh nih. Kita kan tujuan utamanya di sini adalah untuk belajar, ya kan? Iya, benar banget, Nah, Mbak. oke. Alhamdulillahirobbilalamin nih, Mbak. Kita nggak kerasa ya udah ngobrol ke sana ke sini, nyinggung soal kos, nyinggung soal organisasi, Insecure juga dan duta dari Mbak Tika sendiri gitu. Terima kasih Mbak Tika sudah meluangkan waktunya nih hari ini. Semoga juga teman-teman bisa mengambil positifnya nih dari Mbak Tika dan membuang kalau ada buruknya gitu. Bener Mbak banget, Tika. Mbak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita. Terus juga misalnya teman-teman mau kita bahas apa nih selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terus juga
Jangan lupa saksikan podcast kita yang selanjutnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.